Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 21090350159. Kelas Manajemen D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan saya akan melakukan presentasi terkait sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban dalam rangka pemenuhan tugas final akuntansi manajerial. Sebelum melangkah ke pembahasan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian itu sendiri adalah suatu alat atau pengumpulan data untuk membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam sistem pengendalian tersebut terdapat juga beberapa karakteristik sistem pengendalian manajemen. Nah, suatu sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi harus memenuhi beberapa karakteristik seperti yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Kemudian, sistem organisasi pengendalian manajemen harus selaras dengan tujuan perusahaan dan membangkitkan kinerja perusahaan agar para karyawan dan para tenaga kerja dalam perusahaan tersebut termotivasi untuk mengembangkan perusahaannya. Kemudian dalam sistem pengendalian manajemen terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu pelacak atau detektor atau yang biasa sering kita sebut dengan sensor, di mana alat ini merupakan suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan dalam pengendalian manajemen tersebut. Kemudian yang kedua adalah penilai atau asesor, di mana penilai atau asesor ini merupakan suatu perangkat yang ada dalam pengendalian manajemen yang bertujuan untuk menentukan signifikan atau kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu efektor atau umpan balik. Nah, di dalam pengendalian manajemen ini merupakan suatu perangkat yang mengidentifikasikan atau mengubah perilaku jika asesor ini mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian unsur yang terakhir yaitu jaringan komunikasi, di mana jaringan komunikasi ini merupakan suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor tadi dengan asesor maupun asesor ke efektor. Nah, materi selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menjadi pengendalian manajemen. Yang pertama dapat dilihat di layar yaitu faktor constraint, di mana faktor constraint ini adalah faktor yang meliputi penghambat yang paling kritis, yang karena itu harus mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen suatu perusahaan. Untuk mengatasi constraint diperlukan proses berpikir yang secara terus-menerus yang dimulai dari pengenalan constraint itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu faktor internal dari perusahaan itu sendiri. Pengendalian internal meliputi proses yang diterapkan dewan direksi, manajemen, dan bawahannya untuk memberikan jaminan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan. Adapun beberapa tujuan-tujuan yang saya maksud tadi adalah yang pertama yaitu mengamankan aset termasuk data perusahaan. Pengamanan ini meliputi pengamanan fisik dan penggunaannya dengan cara tidak merugikan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan tujuan memelihara catatan secara terperinci dan menggambarkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yaitu informasi yang benar dalam perhitungannya dan dapat diperoleh melalui proses yang benar. Kemudian tujuan yang keempat yaitu jaminan memadai tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang pengendalian manajemen. Selanjutnya kita melangkah ke materi akuntansi pertanggungjawaban. Sama seperti tadi, sebelum saya melangkah lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi dan pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang ada di dalam akuntansi yang sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu karyawan perusahaan ataupun kinerja perusahaan tersebut, di mana setiap pusat pertanggungjawabannya itu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan seorang manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, kemudian di dalam akuntansi pertanggungjawaban itu terdapat beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana terdiri dari pusat investasi, di mana pusat investasi sendiri itu suatu pusat pertanggungjawaban. Manajer bertanggung jawab atau memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan investasi sekaligus dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pusat biaya, di mana pusat biaya ini tetap sama pertanggungjawabannya, di mana manajernya bertanggung jawab untuk beberapa biaya-biaya suatu perusahaan. Nah, biaya suatu perusahaan ini dipertanggungjawabkan mulai dari harga pokok penjualan, biaya variabel non-produksi, biaya tetap pusat laba, beban terkendali oleh kantor pusat, kemudian dana lokasi beban lain-lain di kantor pusat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pusat laba, di mana suatu pusat yang pertanggungjawabannya manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya dan pendapatan secara bersama-sama. Nah, pusat pertanggungjawaban ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding pusat-pusat pertanggung jawab yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Misalnya, pusat biaya bertanggung jawab atas produksi, akan tetapi penjualan dan distribusi produknya dilakukan oleh divisi lain. Kemudian yang terakhir yaitu pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab atas penjualan atau perolehan pendapatan dari perusahaan tersebut. Yang bertanggung jawab menentukan harga dan membuat proyeksi penjualan adalah Departemen Pemasaran dari suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu di dalam akuntansi pertanggungjawaban ada yang disebut return of investment. Return on investment atau yang disebut ROI, di mana return on investment atau ROI ini merupakan salah satu ukuran kemampuan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas investasi yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ROI itu memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk manajer pusat investasi untuk meningkatkan profitabilitas dengan 3 cara, yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, di mana semakin tinggi nilai penjualan atau laba maka ROI semakin besar. Yang kedua, mengurangi biaya, karena semakin kecil biaya semakin besar laba maka ROI akan semakin membesar. Yang ketiga yaitu mengurangi aktiva perusahaan, karena semakin besar nilai aktiva maka semakin kecil nilai ROI. ROI yang kecil menunjukkan kinerja manajemen yang rendah dan sebaliknya, ROI yang lebih tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.